Pak Bos. Ada yang bisa aku lakukan. Ngene Dik, iki yo museum iki asurane kok macet. Iki ku tulung takihno ya. Nek misale ada engkel ono carane lah. Sing penting utange lunas ya. Ngono. Jadi ya kowe sing dadi kolektor ya. Mudeng lah cara. Assalamualaikum. Wei, ning gone kene ku melah wong ngerampok. Wah, njupuk motor barang. Deh. Serem. Wes diki jan-jan pekok tenan aja. Kerja ngono kok ora iso. Wah, jan nyoto jan. Ora iso. Wes. Pecat ae telepon. Ada telepon dari bos nih. Ada apa ya? Halo bos. Halo Dik. Kowe tak pecat saiki. Ya. Sesuk gajimu sing terakhir tak transfer. Ya. Dipotong karo apa iku? Nganu sing seharusnya iso mbok tagih teng nggone museum. Ora iso mbok tagih. Ora nagih ngono ta. Ora pecos. Wis. Tak pecat. Besok aja mantap meneh. Halo. Tapi bos. Apes datang dari Jakarta, pelamar, dapat kerjaan, malah kerjaan kayak gini, belum kelar tuh kerjaan malah dipecat. Apes. Apaan sih mbak? Berisik tahu. Apa tadi?
Mbah ki lagi happy kok. Lah wis, mulai. Happy. Tahu suasana hati kayak gini. Kenapa kok kayak sinyal internet suasana hati 4G galau gundah gulana geli aku Habis di PHK mbah. di PHK di PHK iku singkatan teko peluang hidup kaya. Apa jenengane wes rasa risau lagi di PHK iki lho melu kaya mbahe iku gene kok jingkrak kaya ngono petakan suasane mbah kan bener-bener happy wong iki entuk email wong encen email kok wong sing jenenge ngajak mbah iku jenenge iku Ismail ngono. Jadi nek nglorong-nglorong ku jenenge email ngono. Lah iki mbah iki ku seneng sak jingkrak ngene iki sing jenenge Ismail iku nawari mbah investasi jarene setor duit ono nek ngene perusahaan perkebunan melon ngono. Nah, melon iku biasane kan yo ngono-ngono tok. Apa bunder terus bunga atau lonjong. Iki melone iku lain daripada yang lain. Pisang melone bentuknya kotak segitiga ngono. Iku pisang. Kaping pindho iku nek melon iku rasane ngono-ngono. Ngesek jaman kan arek sunat ngesek mbah sunat iku ya melon ya rasane ngono. Tapi iki lain daripada yang lain. Melone rasa molen ngono. Jadi yo mbah tertarik ngono bahkan padha entuk duit apa ganti rugi sawah apa proyek apa iku ganti rugi jalan tol Jawa Timur Leste. Sebentar mbak, jangan apa namanya buru gabung. Siapa tahu itu usaha investasi ilegal. Aku kayak gini soalnya tempat kerjaku dulu itu mbah juga bisnis kayak gini, cuma memang usahanya nggak di perkebunan, nggak di pertanian, tapi ujungnya sama aja, tipu. Apalagi ini dia bikin koperasi kok malah jualan kripto. Ilegal piye ta? Wong iku lengkap kok. Apa jenengane ana ijine sembarang, surat pengantar teko RT, RW, kartu BPJS ya barang ya ono kok. Wong saiki ku apa-apa ku nganggo BPJS, ngurus sembarang tuku tanah ya nganggo BPJS kok. Kok mbok arani ilegal. Oh, bocor. Enggak izin kartu BPJS buat izin usaha apa hubungannya, sekalian ada surat nikah juga. Udah gini bahkan
deket sama Pak Lurah. Terus ya sekalian nanti tanyakan ada kerja bakti enggak, taktisnya gimana, sekalian tanya itu nanti apa itu ciri-cirinya perusahaan kalau investasi bodong di pertanian itu seperti apa. Ya wes, daripada mbah iku setruk kumat bunga cocahanem, sesuk tambah tak apa ngomong karo Pak Lurah, takon karo Pak Lurah, kowe tapi kowe meneng sing ngomong mbah ae ngono. Jadi si takon mbah, bener apa ora iki investasi bodong kaya udel ae bodong. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Oh Diki, Pak Taijo, silakan duduk Pak. Ada yang bisa saya bantu? Nggih pangatur suwun. Ngeten lho Pak Lurah. Niki kan kula ditawari kan setel duit, kota setel dana. Nek istilah kerennya niku napa nggih? Investasi ngoten. Nek perusahaan perkebunan melon niku melon kotak. Biasanya kan melon kan lonjong-lonjong bulat ngoten. Lah niki ditawari melon kotak ngoten. Nah, Diki niki sanjang kok. Hati-hati, soalnya kata investasi saya janjangi investasi bodong ngoten. Nah, terus niki kula nggih pangkat kalian Pak Lurah. Wong niki kan perusahaan perkebunan, boten kados teng TV niku napa niku sing sakniki perusahaan penipuan sing naminipun kripto napa-napa ngoten, terus napa trading napa-napa ngoten. Mboten niku tapi niki nggih perkebunan ngoten. Lah duwe manfaat niki wonten napa niku keuntungannya bisa disanjangi nggih lumayan ngoten. Wong niki kan kula asal ganti rugi niku jual tanah ngoten. Wong asal niku proyek jalan tol Jawa Timur Leste. Nah niki sarane Pak Lurah pripun? Oh, investasi perkebunan Pak ya, kebun melon. Oh iya, melon kotak itu. Ya aneh gitu, melon kotak gitu. Sama yang di apa namanya di sana itu di apa Kuncep Sari itu kan banyak itu, ada melon segitiga, melon bentuk apa kotak itu ya. Oh, taman buah itu ya. Oh gitu. Iya. Tapi kemarin juga banyak itu Pak masuk di apa namanya masuk laporan itu tentang investasi di bidang pertanian yang ujung-ujungnya ini penipuan gitu loh. Jadi ya Mbah Paijo ya, kalau tak panggil Pak kan agak kayak gimana gitu ya. Mbah Paijo ini juga perlu hati-hati gitu. Wong sekali kemarin itu investasi semua terang-terang, itu juga banyak yang tertipu, terus kayu jati, terus dan sebagainya banyak lah. Terus investasi kurma itu juga banyak yang tertipu Pak. Jadi ya Mbah atau Pak Paijo ini juga perlu hati-hati
itu perlu dicek dan recheck, ada tip-tip tersendiri supaya nggak tertipu, nggak menjadi bebek dungu gitu. Ini ku pripun Pak Lurah dan boten napa niku dados bebek dungu ngoten anu ben apa niku ciri-ciri perusahaan niku pripun ngoten sing menipu ngoten sanjange diki kok kudu hati-hati ngoten. Minggu terkenal perusahaan yang bergerak tentang pertanian. Oh gini ya Mbah Paijo ya, kita nggak bermaksud untuk menggurui ya Mbah Paijo ya. Cuma ini berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain yang saya baca lewat media massa ya. Ada beberapa tips untuk menghindari investasi bodong ya di bidang pertanian ya. Pertama, cek legalitas perusahaan itu. Jadi ada izinnya enggak perusahaan di bidang pertanian ini, ada enggak rekomendasi dari Departemen Pertanian, atau mungkin kalau usaha tambak gitu izin sama Departemen Perikanan. Pokoknya ada enggak legalitas dinas terkait yang relevan gitu. Jangan misalkan dinas pertanian ya, tapi izinnya ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan, itu ya nggak masuk akal ya gitu. Jadi dicek dan recheck ya legalitasnya Pak ya. Yang kedua ya, cek lokasi usahanya. Jangan sampai ya Mbah Paijo ya, atau Pak Paijo kalau nyenengan berjiwa muda gitu ya. Jangan sampai nyenengan itu dapat tawaran untuk setor duit tapi nggak jelas usahanya seperti apa, lokasinya itu loh. Jadi nyenengan kalau perlu datang aja ke lokasi, misalkan kalau itu kebun kurma ya, kalau bisa ya nyenengan datangi itu lokasinya, ada kebunnya enggak, ada pohonnya enggak itu. Dan kalau ada misalnya kalau sudah ada pohonnya siap berbuah enggak, kan begitu. Demikian pula misalkan kalau itu usaha peternakan dan perikanan, dengan kalau perlu datang aja ke lokasi tambaknya, kolamnya, ada aktivitas pemeliharaan ikan atau enggak gitu ya. Juga keabsahan dari lokasinya itu sendiri, sertifikat hak milik ataukah nyewa dari petani, kan begitu ya. Nyenengan harus tahu lokasinya ya. Jangan sampai nyenengan setor uang, setor duit dengan modal yang nggak sedikit tapi lokasinya nggak ada atau mungkin belum siap, kan gitu, repot nanti. Yang ketiga ya, hindari ya penawaran-penawaran yang menjanjikan keuntungan yang pasti untung ya dan tinggi ya, dan ya kalau dipikir-pikir nggak masuk akal gitu ya. Kenapa ya? Yang namanya pertanian, peternakan ya, itu bisnis yang berisiko tinggi. Kenapa kok bisa katakan sebagai bisnis yang berisiko tinggi? Karena pertanian dan peternakan itu
bisa kena hama, ya, kena penyakit, atau mungkin karena kelangkaan pupuk jadi unsur hara kurang, ya kan, atau mungkin faktor alam lah, kena banjir, ya, atau mungkin juga kekeringan sehingga zat-zat yang diperlukan tanaman selain unsur hara itu tidak ada sehingga panen tidak optimal, ya, itu kan bisa aja terjadi. Atau bahkan oversupply, ya, oversupply artinya gini, produk itu jumlahnya melimpah di pasaran, panen raya, ya, sehingga harga turun. Sehingga kalau harga turun, otomatis karena ini usaha yang hasilnya ini tidak tahan lama, bisa busuk, ya, kalau tidak ada penanganan tertentu, misalkan diasapi atau sebagainya, dalam waktu tertentu hasil panen itu bisa menjadi rusak dan busuk gitu, sehingga bisa menjadi kerugian, ya. Jadi sekali lagi hindari, ya, janji-janji bagi hasil yang pasti untung, ya, pasti untung dan relatif tinggi hasilnya, ya, itu. Dan yang keempat, ya, dengan harus memastikan, ya, perusahaan yang melakukan penawaran investasi itu mempunyai mitra yang sanggup menampung seluruh hasil panen sehingga ada kepastian pasar. Jadi jangan sampai dengan setor duit ternyata pasarnya belum ada, bahkan enggak seperti yang sudah jangankan pasar, kadang aja lokasinya aja belum siap, pohonnya belum ada, kadang juga izinnya juga abal-abal, itu hanya dijanjikan keuntungan yang bagi pemikiran kita itu nggak logis gitu loh. Dan ya itulah, apalagi yang namanya pertanian, sekali lagi saya tekankan, pertanian itu termasuk usaha yang ada resiko, ya, high risk gitu Pak. Oke, itulah Pak tips-tips menghindari investasi bodong di sektor pertanian atau perikanan atau istilah kerennya agrobisnis, ya. Bagi teman-teman netizen yang pengen menambahkan, silahkan nulis di komentar, ya. Jangan pelit berbagi tips, ya, dan berantas sistem ponzi di Indonesia. Oh, ngoten nggih Pak Lurah. Oh, nggih. Matur suwun Pak atas pencerahanipun. Mangke kula cek dan recheck niku keabsahane ben kula mboten tertipu. Nggih. Ayo balik.